Dan karena pernyataan itu masyarakat juga cenderung membahas tentang gender ya jadinya ya. Oh iya, biasnya kemana-mana. Iya, biasanya kemana-mana. Nggak fokus ke kenapa KI masih menemui masalah-masalah yang seperti ini. Kereta api itu mengalami perbaikan revolusioner era Pak Jonan, Ignatius Jonan, yang tadinya kita tahu banyak pedagang asongan, orang pada naik di atapers, ya kan, masih bisa naik di lokomotif. Ya, satu yang ya kita sebagai masyarakat juga harus mengevaluasi diri. Dua ya KAI juga, ayolah turun lagi lah gitu. Jangan cuma dibagusin moda transportasinya atau gerbongnya aja gitu, tapi juga palang-palang pintunya juga, iyalah bisalah diperbaiki, dibuat lebih aman lah untuk semuanya, bukan cuma buat masyarakatnya ya, tapi juga orang-orang di dalam keretanya. Ya, Sobat Demos, kembali lagi di Ngomong Ayam. Bersama saya Gesang dan di tengah ada Gusak. Dan di sebelah sana ada Wildan. Nah, kami sekarang lagi ada di apa namanya, Bung? El Pizzo. El Pizzo Cafe di Karesidenan Ciledug ya? Iya, ini di Cirebon Timur. Betul ya? Melipir. Yang panas sekali. Matahari. Udah agak adem. Sekarang udah agak adem. Sekarang jam berapa? Jam 3? Jam 3, iya. Ya, mulai adem ya. Kali ini kita nongkrong lagi nih, mau ngobrolin apa, Bung Wildan? Kan kayaknya banyak deh yang perlu diobrolin nih di banyak. episode kali ini. Cuman kayaknya kita pilih salah satunya aja deh. Minggu ini tuh ada beberapa hal yang bisa kita bahas. Yang paling dekat sebetulnya Hari Buruh kemarin, tanggal 1 Mei. Ya. Mundur ke belakang juga ada beberapa isu internasional juga. Ya. Apa tuh? Donald Trump yang mau ditembak. Itu seminggu kemarin kan ya. Tapi yang mungkin berita besar minggu ini itu ada kecelakaan kereta yang terjadi di Bekasi Timur. Bekasi Timur kan ya? Iya. Betul. Itu tuh tabrakan ya kalau nggak salah. Betul. Sebelum ke situ, pertama kami mengucapkan turut berduka cita kepada para korban dan para keluarga. Semoga para keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin. Dan semoga para korban diberikan tempat terbaik. Amin. Di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kecelakaan itu tuh penyebabnya apa ya? Kronologis dulu. Iya, kronologis mungkin. Yang saya baca itu, jadi kejadiannya malam. Jam pulang kerja sekitar pukul 9 kalau nggak salah. Saya buka X itu udah rame. Ada kecelakaan di Bekasi Timur. Jadi kronologi awalnya adalah ada sebuah taksi listrik. Iya, taksi listrik dari brand Vietnam, brand luar negeri yang lagi ramai di Jakarta. Itu dia mungkin saya nggak terlalu baca secara dalam. Kayaknya nerobos palang pintu. Nerobos, mogok lah di tengah jalan dan nggak bisa maju dimundurkan. Lalu ada KRL lewat, kecelakaan tidak terindahkan. Ya sudah, akhirnya tertabrak lah itu. Nah, di sisi lain di stasiun Bekasi Timur ada KRL yang tadinya harusnya maju, dia nunggu dulu nih karena di depannya ada kecelakaan, karena posisinya dekat dengan stasiun Bekasi Timur. Nah, di belakangnya ada kereta Argo Bromo Anggrek yang tidak mendapat sinyal bahwa di depan ada KRL yang sedang menunggu di depan. Akhirnya lokomotifnya itu menerobos masuk ke gerbong paling belakang KRL yang mana diisi oleh seluruhnya perempuan, karena itu gerbong wanita kan. Itu panikan terjadi dan dikabarkan 14 orang meninggal atau 15 orang meninggal? 16 orang meninggal. Semuanya perempuan. Begitu, Bu. Makanya ini cukup. Itu semuanya perempuan itu yang jadi korban meninggal. Karena begitu ringsek kondisinya. Benar-benar telah memperhatikan. Karena kalau saya pribadi ya, kereta Argo Bromo itu kayaknya emang rajanya kereta deh. Iya. Setahu saya. Kalau kereta jarak jauh memang dia kecepatannya tinggi pasti. Iya kan. Iya.
dari saya kecil tuh kayaknya Argo Bromo tuh selalu selalu jadi top tiernya kereta gitu. Iya benar. Makanya ketika saya tahu Argo Bromo yang kecelakaan, wah ini kayaknya fatal ini karena yang menjadi ini utamanya, faktor utamanya itu kereta nomor satunya KAI mungkin. Iya. Nah, saya juga baca Tempo memang tidak jauh berbeda kronologis yang dipaparkan Wildan. Namun kalau versinya Tempo, jadi apa namanya? Memang itu tuh dua jalur yang berbeda. Betul. Antara tabrakan dengan taksi dengan tabrakan kereta dengan kereta. Jadi dipisahkan oleh peron. Betul. Nah, ini mengingatkan saya pada kecelakaan yang terjadi di Bandung, di Cicalengka. Dan setelah usutnya usut ternyata ada kekeliruan dalam hal persinyalan. Nah, jadi di Cicalengka itu ada stasiun kecil lah, stasiun perantara gitu, yang masih menggunakan sistem manual. Sementara di tempat yang lain, di stasiun yang lainnya udah pakai sistem otomatis. Oh, masih manual di sana? Iya, kalau di Cicalengka ya. Iya, masih ada ternyata ya. Pakai telepon. Oh iya. Iya, saya baca waktu itu kronologisnya. Nah, sementara sistem PPKA itu apa ya? Pengatur perjalanan kereta api. Kalau yang sudah sistem digital itu dia otomatis sistemnya. Makanya yang sekarang nih otomatis ya? Kayaknya belum keluar hasil investigasi ya. Kayaknya belum keluar, saya belum baca-baca lagi, belum keluar nih. Cuman yang saya garis bawahi begini. Kereta api itu mengalami perbaikan revolusioner era Pak Jonan. Ignatius Jonan. Yang tadinya kita tahu banyak pedagang asongan, orang pada naik di atapers, ya kan? Masih bisa naik di lokomotif. Ya. Dibereskan. Samping-sampingan sama masinis. Iya. dibereskan. Iya. Saya pernah mengalami tuh naik di lokomotif zaman SMP. Tapi diperbaiki tuh. Dan saya rasa waktunya cukup cepat, singkat ya. Iya. Namun setelah itu belum ada perbaikan yang lebih fundamental. Sebenarnya kalau Pak Jonan kan fokusnya ke wilayah pelayanan ya. Betul. Nah, operasional memang diperbaiki juga. Ya. Saya kira setelah urusan pelayanan ini mulai bagus, beralih ke urusan operasional. Ya. Tapi ternyata cukup beruntun Bandung 2024. Sekarang ada lagi 2026. Dan kalau nggak salah ada lagi. Yang terdekat itu seingat saya 2025 itu ada kereta anjlok di daerah Bekasi September atau Agustus 2025 gitu. Kenapa? Karena saya menjadi salah satu orang yang terkena imbasnya tahun 2025. Jadi waktu itu saya lupa nama keretanya kereta apa ya. Dia anjlok siang hari. Iya. Saya naik kereta itu dari dari Babakan. Tapi Bung bukan naik kereta itu nih. Bukan. Oh, alhamdulillah. Saya mau ke Jakarta. Ya. Siang itu jam 2 kali. Harusnya nyampe di Jakarta itu jam 8 malam apa jam 7 malam. Tahun berapa itu? Tahun lalu. Kereta anjlok tapi ya, bukan kecelakaan kereta ya. Iya. Loh, kereta anjlok kecelakaan juga. Maksudnya bukan tabrakan. Bukan tabrak atau mengakibat orang luka parah atau meninggal. Kok bisa anjlok ya? Nah, itu saya tertahan di stasiun di Karawang kalau nggak salah. Stasiun kecil di Karawang, berhenti di situ. Yang harusnya sampai di Jakarta jam 8, saya baru sampai di Jakarta itu jam berapa ya? Jam 2 pagi apa ya? Lama sekali. Lama sekali. Ya? Itu adalah kali pertama saya mengalami itu. Oh, enggak. Subuh kayaknya. Waduh. Subuh, bener. Saya sampai Jakarta subuh. Saya sholat subuh di Pasar Senen. Berarti dalam jangka waktu yang dekat ya? Betul. Itu beruntun gak sih termasuknya? 2024, 2025, Betul, 2026 kan? Kejadian seperti itu. Bahkan beberapa waktu hari lalu juga ada lagi kejadian kereta Bromo Anggrek yang tertabrak. Apaan saya? Iya. Itu yang baru kan itu. Kejadian-kejadian tertemper itu kan sepertinya sering sebetulnya.
cuma belum selesai diurusi sampai hari ini gitu. Nah, kalau tadi yang Gusak bahas nih, Hah? Pak siapa tadi namanya? Ignatius Jonan. Ignatius. Nah, Oh, maksudnya Dirut. ya maksudnya pada zaman dia nih banyak perubahan revolusioner lah, dan sekarang nih kayaknya nggak ada perubahan yang signifikan gitu. Ya. Maksudnya. Ya, karena sebelum itu ya, saya ini dulu, saya waktu itu pernah minta ChatGPT untuk bikin riwayat kecelakaan kereta. Nah, periode lama nih, pra 2000. Sekarang lagi sering ngobrol sama ChatGPT. Iya, itu. Bagus itu. ChatGPT. Nah, tragedi Bintaro 1 yang paling terkenal. Oh iya, Ya. tahun 70? Tahun 87. Tahun 87. Nah, kemudian periode 2000 sampai 2010 di Brebes, terus tragedi Bintaro 2 tahun 2009 di Tangerang. Kemudian 2009, ya. 2010 sampai 2020 tabrakan KA Patarukan di Jawa Tengah, tabrakan KA di Cirebon 2016. Iya, Di sini di Pabuaran. perlintasan tidak dijaga. Iya kalau nggak salah ya di sini. Iya. Terus periode 2020 sampai sekarang nih, Turangga yang saya tadi ceritakan. Turangga. Dan yang terbaru itu. Di tahun 2000-an awal juga pernah terjadi kecelakaan kereta di Cirebon, di Kejaksan. Ah, saya nggak tahu. Di Kejaksan. Coba kalau misalkan dicari tahu, itu berarti ChatGPT ada yang kelewat. Itu ramai sekali itu saat itu ya. Karena saya waktu itu masih SD sampai ya karena orang kampung ya zaman dulu kayak, "Wih, ada kereta kecelakaan," jadi pada pengen kesana, pengen lihat. Jadi kayak kayak pengen wisata gitu akhirnya. Iya. Saat itu ya. Ada orang kecelakaan. 2002 atau 2001. Ya intinya itu, artinya kecelakaan kereta tuh ternyata masih banyak ya. Itu dia nih. Kenapa saya tadi menggarisbawahi soal kepemimpinan ya? Ada perubahan yang fundamental soal pelayanan. Nah, tapi soal operation nih, soal operasional, entah itu tidak diberitahu atau memang tidak ada perubahan, saya tidak tahu nih. Ya. Cuman dari yang terlihat masih sering, yang paling kecil aja kereta terlambat. Terlambatnya itu kadang bukan setengah jam, itu 1-2 jam terlambatan. Itu kan urusan operasional kan, yang berhubungannya sama internal. Nah, kenapa perlu banget sih kita menyoroti soal kereta atau transportasi publik ya? Karena itu yang digadang-gadang untuk mengurangi dampak iklim. Dampak apa? Dampak perubahan iklim. Jadi alih-alih kita menggunakan kendaraan pribadi, ketika angkutan publik kita layak, kita lebih milih pakai angkutan publik kan, bus, kereta. Nah, sementara itu di Indonesia angkutan publik yang layak itu kan salah satunya kereta api. Tapi sayangnya masih banyak kejadian seperti ini. Nah, apakah aturannya yang kurang ketat? Kan ada KNKT ya, Komisi Nasional Kereta. tentang apa ya, bentar, tentang keselamatan lalu lintas kalau nggak salah. Oh iya. Itu biasanya dia nongol cuma pas selain pesawat, Ada tapi ini besar. Jadi Iya. besar. nggak tahu kalau kereta masuk nggak, kayaknya masuk deh. Nah, kenapa kereta api ini sangat penting dan harusnya menjadi apa ya, ujung tombak pelayanan angkutan umum yang lebih murah, ramah, dan harusnya lebih aman gitu tuh. Apakah jangan-jangan kereta api ini harus punya saingan? Wah, itu salah satu jokes dari lama itu. Gak punya pesaing. Ya, padahal kan KAI ini satu-satunya perusahaan kereta api di Indonesia ya, nggak ada Oh, iya. saingannya. Gitu dah. Tapi Ada swasta. kenapa tidak banyak perubahan yang terjadi setelah banyak peristiwa-peristiwa seperti itu gitu ya? Dan lebih parahnya lagi kemarin ada pernyataan dari Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak kalau nggak salah ya, untuk memindahkan gerbong laki-laki ini di depan dan di belakang. Itu kan solusi yang ya why gitu maksudnya. Bu, why Bu?
Nggak ada ini Iya, korelasinya. korelasinya gitu. Maksudnya Gerbung dengan kita ini kan nggak semua dari laki-laki ini Spiderman kan yang bisa nahan kereta dari Betul. ikonik banget. iya kan. Betul, Anda menteri untuk perlindungan perempuan dan anak. Betul. Tapi laki-laki juga nggak Laki-laki sekuat juga itu. harus dilindungi, Bu. Iya kan? Iya dong. Kalau nggak salah dia udah menyatakan ini ya, klarifikasi ya terkait Keliruannya. ya kekeliruan terkait pernyataan itu. Cuman ya akhirnya publik ini menyoroti kapasitas dia nih sebenarnya gimana terkait apa namanya perlindungan perempuan dan anak nih. Dan karena pernyataan itu masyarakat juga cenderung membahas tentang gender ya jadinya ya. Oh iya, biasanya kemana-mana. Iya biasanya kemana-mana. Jadi bias. Nggak fokus ke Kereta api. kenapa KI masih apa namanya menemui masalah-masalah yang seperti ini gitu. Apa benar dia harus butuh saingan kan biar berbenah terus gitu. Saya termasuk orang yang suka naik kereta sebetulnya. Antara banyak transportasi umum yang pernah saya naik ya. Jadi kayaknya belum pernah naik pesawat doang. Naik bis pernah, naik kereta sering, naik kapal laut 2 kali. Kapal laut 2 kali. Saya paling suka naik kereta. Satu, setelah adanya revolusinya dari Pak Jonan itu, terus terang emang lebih nyaman. Ya. Secara harga lebih kompetitif lah. Dibilang mahal banget enggak, dibilang murah banget enggak. Kalau kita dapat kereta yang murah ya bisa, tergantung kita cepet-cepetannya aja. Terus secara jadwal juga jelas. Datang jam berapa, nyampe jam berapa. Sebenarnya jarang juga ada keterlambatan sebenarnya. Kalau beberapa tahun terakhir ini yang saya tahu ya. Nah, makanya kayak kereta api ini buat saya pribadi transportasi yang sangat-sangat nyaman buat saya sendiri gitu. Seneng gitu kalau misalkan bisa naik kereta, saya milih naik kereta daripada naik bis. Gitu. Iya. Makanya sangat disayangkan ada hal-hal kayak gini gitu di kereta api. Dan sekali 2 kali juga saya pernah naik KRL ya. Memang KRL banyak banget PR-nya kalau di KRL. Sangat-sangat banyak sekali PR-nya. Tapi kalau untuk kereta-kereta jarak jauh saya pikir inovasi yang dilakukannya udah cukup baik, hanya saja ternyata masih banyak lubangnya. Itu yang saya bilang kayak kok ketika ini terjadi orang-orang baru ramai soal evaluasi. Nah, ini Evaluasi ini KI evaluasi ini, sementara kemarin-kemarin tuh ketika tidak ada kejadian tidak ada orang bilang evaluasi, perbaikan, perubahan, revolusi lah apalah, itu nggak ada tuh kata-kata itu tuh. Ketika ada kejadian baru muncul. Pertanyaannya kan kenapa? Dan pertanyaan lanjutannya adalah apakah di sektor lain juga terjadi hal yang sama? Ada banyak hal yang lubang yang kita nggak lihat, mungkin di sektor penerbangan, mungkin di sektor transportasi darat lainnya, atau di laut gitu yang kita nggak tahu. Dan baru keluar kata evaluasinya kalau udah ada kejadian gitu. Itu kan bahaya kan sebetulnya. Warning gitu. betul. Kereta api itu buat saya pribadi juga adalah angkutan publik yang terfavorit. Saya udah ngerasain kereta yang Ya, duduknya paling tegak ya. sampai yang paling bisa leher. Iya. Ya. Nah, kenapa tadi saya bilang jangan-jangan kereta api Indonesia butuh saingan, karena di era kolonial kereta itu dikelola oleh swasta dan pemerintah. Oh iya. Iya. Nah, swasta itu fokus ke soal logistik, ekonomi, ngangkut hasil bumi, kereta-kereta kecil, lori-lori Ya. gitu. Nah, kalau yang pemerintah dia fokus ke militer, buat ini hilir mudik serdadu, terus buat pengawasan di kan apa namanya daerah-daerah yang di luar gitu. Kalau di negara lain gimana itu? Kereta kayak misal negara tetangga deh. Dikelolanya kena negara atau swasta? Kalau negara tetangga saya nggak tahu, tapi saya baca itu kalau Jepang itu full swasta. Oh iya. Iya. Oh. Kalau Eropa sekarang udah mulai liberalisasi. Oh iya. Iya. Nah, memang kita juga sebenarnya nggak hitam putih, nggak sepenuhnya dikelola oleh BUMN. Iya BUMN. Kayak kereta cepat itu kan udah Oh investasi iya. asing kan. Push, ya. Nah, tapi kan itu di sektor-sektor tertentu kan. Nah, maksud saya kenapa jangan-jangan kereta api butuh
pesaing itu sebenarnya ya tadi supaya perbaikan ini nggak menunggu adanya kejadian kecelakaan dan tragedi lain-lain dan gitu. lain sebagainya. Karena dalam prinsip manajemen yang namanya evaluasi itu harus terus menerus Betul. sampai menuju ke kesempurnaan gitu. Betul. Dan ya lagi-lagi ya perlu dikasih tahu ke publik apa yang udah diperbaiki, apa yang belum. Jadi saya rasa nggak usah malu kereta api. Oh ini kita Jangan merasa gagal. tahun ini kita udah bikin rel ganda Iya. sekian kilometer, kan rel ganda udah bagus nih, udah hampir di panjang Pulau Jawa kan. Ya. Terus kami sudah memperbaiki perlintasan di sekian titik, karena di Cirebon aja banyak perlintasan yang nggak dijaga. Ya. Itu sangat penting. Dan Baik yang ketabrak juga. iya bertahun-tahun seperti di Gamel salah satunya ya. Itu sampai sekarang dari saya kecil belum dijaga itu. Nah maksud saya tadi, saya balik lagi ya, evaluasi itu mestinya nggak nunggu ada kecelakaan atau nggak nunggu orang curiga. Ya. Evaluasilah terus menerus, dan perbaikannya itu mesti diinformasikan ke publik. Ya. Sehingga ketika publik tahu, publik jadi merasa lebih nyaman, lebih aman, dan ketika pun ada kekurangan, publik bisa ngasih masukan. Nah, kalau menurut Bung Wildan nih, apa aja yang perlu diperbaiki deh setelah adanya peristiwa terbaru ini ya, tabrakan kereta, Ya. kemudian mobil ketabrak juga kan? Sebagai orang yang bukan siapa-siapa dan ini adalah talk show ngomong ayam, sebenarnya kan kita bukan. Tapi kan ini konsumen kan? Nah, iya. nah pada akhirnya kan saya bicara dari segi masyarakat aja ini, bukan pengamat dan lain sebagainya ya. Kalau dari segi kereta apinya, saya sih nggak terlalu nemu celah yang harus gimana-gimana, karena saya nggak ngerti teknisnya ya. Saya cuma datang, beli tiket, cetak boarding pass, masuk, turun gitu-gitu aja kan. Walaupun sempat sekali saya nemu kereta api yang bawahnya berlubang. Iya sempat sekali. Oh itu sempat saya videoin, ada di Twitter kayaknya. Jadi ada keropos-keroposnya gitu, saya kok berlubang ya, kok ngeri ya ini. Terus saya kirimin ke KAI, nggak tahu mungkin udah diperbaiki mungkin. Nah, yang paling harus dievaluasi dari KAI adalah itu tadi perlintasan yang tidak dijaga oleh palang pintu yang resmi. Itu tuh banyak sekali. Kayaknya lebih banyak itu deh daripada yang palang pintu yang dijaga resmi gitu. Sementara banyak kecelakaan terjadi di situ. Satu, nggak ada penerangan yang cukup. Dua, nggak ada penjaga yang kompeten. Tiga, mungkin komunikasinya juga nggak berlangsung dengan baik gitu. Di Cirebon tuh ada banyak sekali, di dekat sini aja nih ada beberapa palang pintu yang nggak resmi gitu. Di Mundu tuh, di Suci itu sering banget kejadian. Itu kan pas tikungan banget kan. Iya. Nah itu sudah bertahun-tahun, tadi bener kata gue, sudah bertahun-tahun kejadian kayak gitu, tapi kok mana nih tindakannya gitu. Masa iya saya nggak punya uang itu sih KAI buat bikin sesuatu yang lebih proper lah, seenggaknya untuk keselamatan. Iya tahu masyarakat kita tuh emang rebel, masyarakat itu tuh emang susah diomongin. Udah ada palang pintu yang jelas aja tuh masih diterobos gitu. Adrenalin. Suka adrenalin. Cuma menurut saya ada tanggung jawab lain juga buat dari KAI gitu, buat menambal itu gitu, supaya orang-orang yang mungkin secara berkendara masih cukup taat, cuma karena mungkin di pelintasan itu dia nggak tahu atau mungkin kagok atau gimana, akhirnya jadi kecelakaan. Itu kan banyak sekali. Nah mungkin kalau menurut saya, dan yang terakhir itu yang kemarin KA Argo Bromo Anggrek itu kan awalnya dari taksi. Nah taksi itu kalau nggak salah terjadi di palang pintu yang nggak resmi kalau nggak salah ya. Dan katanya supir taksinya baru kerja 3 hari. Waduh. Supir taksinya baru kerja 3 hari. Terusnya di hari pertama itu, sehari sebelum kerja itu dia baru belajar. Astaga. Belajarnya baru nyalain mobil dan matiin mobil katanya ya. Nyalain, matiin, ngesen, parkir. Besoknya langsung kerja. 3 hari kejadian lah kayak gini. Nah itu maksudnya tentu yang harus dievaluasi banyak, PR-nya banyak. Cuma satu yang ya
kita sebagai masyarakat juga harus mengevaluasi diri. Dua ya KAI juga, ayolah turun lagi lah gitu. Jangan cuma dibagusin moda transportasinya atau gerbongnya aja gitu, tapi juga palang-palang pintunya juga, iyalah bisalah diperbaiki, dibuat lebih aman lah untuk semuanya, bukan cuma buat masyarakatnya ya, tapi juga orang-orang di dalam keretanya. Ya kalau kalau saya sih harus ada audit. Audit kereta api harus diaudit. Dan tadi soal keselamatan transportasi, pemerintah harus lebih tegas. Sudah bukan zamannya lagi lah untuk banyak-banyak memaklumi hal-hal yang pelanggaran-pelanggaran transportasi, itu udah bukan zamannya lagi. Kalau dulu mungkin masih banyak, ya sampai sekarang juga masih banyak yang kayak mobil muatan lebih gitu-gitulah. Nah, terus iya kayak banyak lah pelanggaran-pelanggaran. Nah, itu harus mulai ditertibkan. Memang nggak mudah, tapi harus dimulai dari sekarang. Dan setelah nanti mudah-mudahan benar-benar diaudit ya, kemudian diketahui persoalannya di mana, ya semoga cepat diperbaiki dan kejadian-kejadian seperti ini mudah-mudahan tidak ada lagi. Gitu. Oke, menarik sekali ya. Kalau kalau saya sih nggak sebenarnya nggak punya pandangan mengenai apa yang harus dievaluasi, soalnya belum pernah naik kereta sih. Satu, tapi eh apa namanya, kalau melihat permasalahan yang paling dekat dengan lingkungan saya tentang kereta api itu ya tadi, palang pintu kereta yang nggak dijaga gitu tuh, masih sangat berbahaya lah. Sedangkan terkadang anak-anak itu kurang diedukasi, jadi mainnya di situ, misal naruh paku, iya Ya, kan, atau harus yang sendok, iya yang lebih bahaya naruh batu. naruh batu, Ada nih diganjel. anak-anak brengsek yang kayak gitu nih, Iya. nggak tahu mereka ini sekolah enggak ya, mungkin sekolah ya, tapi mungkin mereka, Tadi tempat bermainnya nggak ada. nah itu juga balik lagi ya, berarti harus ada ini ya, tempat bermain untuk anak-anak ya, biar nggak main di rel kan. Oke, nah kalau menurut Sobat Demos apa nih yang perlu dievaluasi dari KAI ini? Bisa nanti teman-teman tulis di kolom komentar ya. Betul. Atau bisa DM kami misal, oh ini nanti kita bahas gitu. Oke. Oke. Saksikan Ngomong Ayam episode selanjutnya. Ciao.